mari kita kaji ayat-ayat Al-Quran tentang kejadian-kejadian pada zaman Fir'aun, yang dihubungkan dengan zaman Jokowi. Walakot ahasna ala Firauna bisinina wa naksim minas samaroti la'alahum yazakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan samarot, biji atau benih, supaya mereka mengambil pelajaran. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 130. Ayat di atas menjelaskan bahwa di zaman Fir'aun terjadi musim kemarau yang panjang, sehingga menyebabkan kekurangan biji-bijian atau benih. Nah, jika kita lihat zaman sekarang, ternyata memang telah terjadi fenomena musim yang disebut dengan El Nino yang berkepanjangan, sehingga terjadi anomali perubahan musim yang seharusnya hujan tetapi ternyata masih terjadi kemarau sehingga terjadi suhu panas dan kekeringan di mana-mana. Kekeringan ternyata telah terjadi sejak tahun 2017 dan di tahun 2023 menjadi lebih kering lagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan 30% wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Kekeringan itu telah memicu berbagai krisis, salah satunya pangan. Banyak negara kini kesulitan memperoleh makanan yang berasal dari produksi dalam negeri ataupun impor. Beberapa komoditas mengalami kelangkaan diantaranya gandum dan beras. Akhirnya ada krisis pangan, beberapa negara kekurangan pangan, baik itu gandum atau beras. Persoalan makanan menjadi semakin rumit, sebab sejumlah negara menyetop ekspornya untuk mengamankan cadangan makanannya sendiri. 19 negara sudah mengambil keputusan ini, sehingga membuat harga beras termasuk di Indonesia meningkat. Inilah kondisi kekeringan yang menyebabkan kelangkaan samarot atau biji-bijian, yang dalam hal ini adalah beras, yang menyebabkan harga beras menembus level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan karena kelangkaan beras, saat ini telah terjadi antrian masyarakat di mana-mana untuk mendapatkan beras yang terjangkau. Fa'iza ja'at humul hasanatu qolu lana hazi, wa intusib hamsayi'atu yattayaru bimusa wa mamma'ah, ala inama ta'iruhum indalohi wa lakina aksarohum la yaklamun. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 131. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di zaman Fir'aun berlaku apa yang disebut dengan zaman pencitraan. Jadi Fir'aun menjaga citra bahwa dirinya yang paling baik dan berjasa. Jika ada yang mengabarkan keburukan atas kebijaksanaannya, maka dia akan melemparkan pada orang yang tidak bersalah. Jadi Fir'aun paling jago dalam mengeles. Coba kita lihat apa yang terjadi saat ini, di mana karakter Jokowi kurang lebih sama dengan Fir'aun dalam rangka untuk image atau citra dirinya dan keluarganya. Itulah sebabnya, mereka membina para buzzer, untuk menyerang mereka-mereka yang mencoba untuk menjatuhkan citra Jokowi dan melemparkan keburukan-keburukan itu kepada pihak lain. Jadi kelemahan Jokowi adalah tentang berita keburukannya, yang akan memancing kemarahan Jokowi. Itulah sebabnya Jokowi bermain dalam dua wajah. Ada semacam politik wajah ganda kekuasaan, dia munafik kekuasaan, kekuasaan berwajah munafik. Satu sisi menyatakan sesuatu yang positif. Tapi praktek yang terjadi bertolak belakang. Bisa dikritik, tapi buzzer beroperasi untuk melakukan teror, yang melemparkan kritik. Wa qalu mahmatatina bihi min ayatil litas harona biha fama nahnu laka bimukminin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 132. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di zaman Fir'aun adalah zaman manusia tidak percaya pada kebenaran. Karena tidak menggunakan mata hati atau nurani untuk merasakan dan melihat derita dan suara rakyat serta tidak menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, untuk menyelesaikan semua kasus-kasus penindasan pada rakyatnya, tetapi menyelesaikannya dengan tindakan kekerasan, yang dilakukan oleh aparat negara. Contohnya, ketika Nabi Musa melerai perkelahian dan tak sengaja memukul salah satu pelaku dan pelaku tersebut terbunuh,
maka Nabi Musa dikejar-kejar pasukan Fir'aun untuk dibunuh, sehingga Nabi Musa harus lari ke negeri Madian. Jadi zaman Fir'aun mengabaikan kebenaran atas peristiwa penindasan dan kezaliman, karena merasa dirinya yang paling benar. Jika kita lihat kondisi saat ini bahwa kabar berita kebenaran tentang penindasan rakyat diabaikan dan diselesaikan dengan kekerasan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, menemukan bahwa proyek-proyek strategis nasional, PSN, dan pengelolaan sumber daya alam, SDA, di era pemerintahan Jokowi menghasilkan efek ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. Selain itu, pembangunan PSN dan industri SDA dinilai justru menimbulkan kerusakan alam dan konflik. Dalam memenuhi ambisi proyek-proyek tersebut, negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force, kepada warga yang mempertahankan tanah, air dan ruang hidupnya, melalui aparat negara yakni TNI dan Polri. Fa'arsalna alaihimut tufana wal jaroda wal kumala waddafadi awad dama ayatim mufassalat, fastakbaru wa kanu kaumam mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 133. Ayat tersebut menjelaskan bahwa zaman Fir'aun adalah zaman wabah penyakit atau pandemi, namun mereka tetap sombong dan melakukan dosa. Jika kita lihat di zaman sekarang, di mana pada tahun 2019 dimulai pada bulan Desember, telah terjadi pandemi COVID-19 dan beberapa virus variannya. Apakah Jokowi sombong? Menurut Jokowi, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi negara-negara ASEAN, yang berada di sekitar 7% dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Semua orang di Indonesia pasti tahu kasus MK, yang melibatkan Paman Usman. Itu adalah tanda dari sebuah dosa dan ketika pemilu anaknya Gibran terpilih dan menang secara quick count, maka Jokowi terkekeh-kekeh. Itulah tanda kesombongan Jokowi. Hasil penghitungan quick count itu adalah penghitungan yang ilmiah. Tapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah bertemu dengan Mas Gibran dan mahasiswa. Dalam bahasa Jawa, Fir'aun itu sedang diujo oleh Allah. Hal tersebut sama dengan Jokowi yang juga sedang diujo oleh Allah. Diujo dalam bahasa Indonesia artinya sengaja dituruti kemauannya. Jadi apa yang dimaui oleh Fir'aun dituruti oleh Allah, sehingga menjadi lalai atau dinina bobokan. Hal ini sama dengan Jokowi yang juga menjadi lalai oleh urusan dunia, dengan mencoba membangun dinasti untuk keluarganya. Walama waqa'a alaihimur rijsu qalu ya musat ulana robaka bima ahida indak, la ingkasyafta anar riza lanu minana laka wa lanursilana ma'ako Bani Israel. Dan ketika mereka ditimpa azab, yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan, kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 134. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di zaman Fir'aun adalah zaman datangnya bencana atau azab. Coba kita lihat di zaman Jokowi, tentang segala bencana yang terjadi. Jokowi mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim telah menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Hal ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara paling rawan bencana ketiga di dunia. Frekuensi bencana Indonesia naik menjadi 81% dari tahun 2010. Ada 3.544 bencana alam pada 2022, naik dari sebelumnya 1.945 bencana alam. Dari bencana alam tersebut, gempa bumi saat ini menjadi yang paling sering terjadi. Falama kasyafna anhumur riza ila ajalin hambaliguhu iza ham yang kusun. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 135.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa di zaman Fir'aun ketika azab atau bencana itu dihilangkan, maka mereka tetap menjadi ingkar. Coba kita lihat di zaman Jokowi, ketika segala bencana dihilangkan, apa yang terjadi? Para penguasa malah bertambah kaya akibat bencana dan bantuan sosial, bansos, menjadi ladang untuk menggemukkan rekening penguasa. Fantakomna min hamfa agroknaum fil yami bi anaum kazabu bi ayatina wa kanu anha gafilin. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 136. Ayat tersebut menjelaskan zaman Fir'aun adalah zaman penghukuman, setelah terjadi rentetan peristiwa di ayat-ayat sebelumnya dari 130 sampai 135 dari Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7. Jika semuanya sudah berlaku dan sudah terjadi, maka selanjutnya di ayat 136 adalah zaman penghukuman. Artinya hal tersebut menjadi akhir dari zaman kekuasaan Fir'aun atau jika kita hubungkan dengan kondisi saat ini, maka akhir kekuasaan Jokowi juga akan berakhir di tahun 2024 yang belum terjadi atau berlaku saat ini. Jadi jika kita melihat Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 136 ini, maka di tahun 2024 adalah zaman penghukuman. Seperti apakah penghukuman itu bakal terjadi? Pada zaman Nabi Musa, penghukuman itu terjadi ditandai dengan munculnya ular naga yang mendampingi Nabi Musa, melalui tongkat yang beliau bawa. Pada zaman sekarang, tanda yang sama juga telah muncul, yaitu dengan masuknya tahun naga dengan elemen kayu atau wood dragon. Pastinya akan ada dua skenario yang mungkin bakal terjadi di tahun 2024 ini, yaitu bakal terjadi ledakan dan atau tenggelam, yaitu ledakan kekacauan yang bakal menyebabkan chaos di tengah-tengah bangsa Indonesia atau bakal terjadi tenggelamnya kondisi ekonomi Indonesia, yang akan menyebabkan krisis ekonomi yang sangat parah. Sesuatu yang terlalu dipaksakan, ya itu ujungnya meledak.